Chelsea versus Aston Villa dalam lanjutan Piala FA babak 32 besar di Stadion Stamford Bridge. The Blues akan bersaing memperebutkan kejayaan Piala EFL berkat kemenangan 6-1 atas Middlesbrough pada Selasa malam, sementara tim tamu mereka secara kebetulan mengalahkan lawan yang sama di babak ketiga Piala FA. The Blues memastikan tempat mereka di babak ini dengan kemenangan nyaman 4-0 atas Preston North End awal bulan ini. Kedua tim memiliki persaingan lama dan telah bertanding sebanyak 163 kali di semua kompetisi. Tuan rumah lebih unggul dalam rekor head-to-head dengan 68 kemenangan. Tim tamu tak ketinggalan dengan 60 kemenangan dan 35 pertandingan berakhir imbang. Mereka telah bertemu 9 kali di Piala FA sejauh ini, termasuk laga ulangan. Tim tamu memiliki rekor lebih baik dalam pertemuan tersebut dengan keunggulan 5-3 dalam kemenangan dan 1 pertandingan berakhir imbang. Meskipun demikian, Chelsea tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan terakhir mereka di Piala FA melawan tim tamu. 4 dari 5 pertemuan terakhir kedua tim menghasilkan kurang dari 2,5 gol. Aston Villa hanya menderita 2 kekalahan dalam 21 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi, keduanya terjadi di laga tandang. Kedua tim bertemu di Liga Premier di Stamford Bridge pada bulan September. Villa mencatatkan kemenangan tandang 1-0 dan akan berusaha mengulangi prestasi itu. Prediksi skor akhir, Chelsea 2-1 Aston Villa. Kabar baru seputar perburuan striker Chelsea. The Blues kini dilaporkan fokus untuk mengejar John Duran dari Aston Villa. Sejak bursa transfer musim dingin ini dibuka, Chelsea getol berburu striker baru. Mauricio Pochettino butuh striker baru setelah ia kurang puas dengan performa para pemain Chelsea. Nama Victor Osimhen kerap dikaitkan dengan Chelsea. Namun striker Napoli itu sulit didatangkan di musim dingin ini. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Chelsea kini punya target transfer baru. The Blues dilaporkan berminat untuk merekrut John Duran dari Aston Villa. Menurut laporan Romano, Chelsea punya ketertarikan untuk merekrut Duran dari Aston Villa. Striker berusia 20 tahun itu saat ini menjadi pelapis Ollie Watkins di Aston Villa. Performanya tergolong cukup apik di mana ia sudah mengemas 4 gol dan 1 assist. Chelsea dikabarkan saat ini sedang mendiskusikan di internal mereka apakah mereka akan merekrut sang pemain atau tidak. Menurut laporan Romano, Chelsea belum membuat pergerakan untuk transfer Duran. Mereka masih sebatas membahas di internal mereka. Chelsea belum menjalin komunikasi dengan agen sang striker atau dengan Aston Villa. Hingga diskusi internal mereka selesai, Chelsea tidak akan membuat pergerakan apapun untuk sang striker. Keputusan Chelsea untuk merekrut Duran akan dipengaruhi satu aspek. Mereka hanya akan mengejar sang striker bila mana Armando Broja jadi pergi di musim dingin ini. Mantan pemain Chelsea Yokole menginginkan Conor Gallagher terus bertahan bersama The Blues. Menurutnya, Gallagher bisa menjadi pemain penting di Stamford Bridge. Gallagher mendapat kesempatan bermain yang cukup banyak di bawah asuhan Mauricio Pochettino. Dia bahkan dipercaya menjadi kapten selama Reece James mengalami cedera. Meski begitu, masa depan Gallagher di Chelsea tidak jelas. Menurut kabar yang beredar, The Blues bisa menjual gelandang asal Inggris tersebut di bursa transfer. Kontrak Gallagher bersama Chelsea akan berakhir pada tahun 2025. Namun, sejauh ini belum ada tanda-tanda The Blues akan memperpanjang kontraknya. Cole mengatakan Gallagher harus menolak tawaran apapun pada bulan Januari tahun 2024 dan mencoba menjadi legenda bagi klub masa kecilnya. Conor Gallagher adalah orang yang krusial dan merupakan wajah klub, kata Cole dilansir Standard. Dia adalah kapten di grup kepemimpinan, jadi mengeluarkannya dari tim saat ini bukanlah hal yang baik. Jika saya yang menjadi penasihatnya, saya akan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki masa depan yang cerah di Chelsea.
Saya pikir seperti apa Jordan Henderson di Liverpool, dia bisa menjadi seperti itu di Chelsea. Chelsea telah menghabiskan hampir 30 juta pound, 594 miliar rupiah, hanya untuk membayar gaji para pemain yang absen karena cedera. Hal ini menjadi rekor tertinggi. The Blues telah menghadapi banyak masalah cedera sepanjang musim 2023-2024, dengan pemain seperti Christopher Nkunku, Reece James, Wesley Fofana dan Romeo Lavia, harus absen dalam jangka waktu yang lama. Sebanyak 16 pemain tim utama telah absen karena cedera dengan total absen selama 1.413 hari, menurut spesialis data OLBG, dan klub telah menghabiskan tepatnya 27.690.714 pound 29 pence atau sekitar 594 miliar rupiah untuk gaji yang dibayarkan kepada para pemain tersebut. Jumlah tersebut lebih banyak daripada yang dikeluarkan tim-tim lain di Liga Primer untuk membayar gaji bintang-bintang yang cedera sejauh musim ini. Mauricio Pochettino berharap pemain seperti James, Nkunku dan Lavia dapat kembali fit dalam waktu dekat karena timnya ingin bersaing memperebutkan tempat di kompetisi Eropa musim depan. Tim London saat ini berada di urutan ke-9 di Liga Primer dan tertinggal 12 poin dari posisi 4 besar. Di samping itu AC Milan tampaknya mengarah ke Liga Premier Inggris untuk memperkuat lini belakangnya, dan nama yang muncul di radar Rossoneri adalah bek Chelsea Trevoh Chalobah. Dalam upaya untuk mengatasi cedera yang merajalela di tim, Rossoneri sedang mempertimbangkan opsi pinjaman untuk pemain bertahan ini. Informasi terbaru yang dilansir oleh Claudio Raimondi untuk Sport Mediaset mengungkapkan bahwa AC Milan sedang aktif mencari bek tengah yang dapat segera bergabung pada jendela transfer Januari. Dalam situasi ini, Trevoh Chalobah menjadi opsi yang semakin menarik bagi AC Milan. Meskipun pemain Chelsea ini belum banyak bermain pada musim 2023, sebagian besar disebabkan oleh pemulihan dari cedera lutut, Milan bersedia mengambil risiko ini demi memperkuat pertahanannya. Perlu dicatat bahwa Milan tidak menginginkan risiko cedera baru, tetapi Chalobah mungkin memberikan tambahan kekuatan yang dibutuhkan di lini belakang. Klub sepak bola Italia ini tampaknya telah membuka pembicaraan dengan Chelsea, dan skenario pinjaman dengan opsi untuk membuatnya permanen pada jendela transfer musim panas menjadi pilihan yang cukup realistis. Pertanyaan besar kini adalah apakah AC Milan dan Chelsea dapat mencapai kesepakatan yang memuaskan untuk pemain muda ini. Patut kita nantikan kelanjutannya.